Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Alangkah sombongnya kita sebagai manusia jika tidak mau manusia lain yang ingin berubah, sedangkan Allah saja menerima setiap pertobatan. Senang sekali, berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Benat Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita. Juga para permisa pendengar dimanapun Anda berada. Pastor sehat? Syukur pada Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memanggil kami untuk kembali. Berilah kami keberanian untuk bertobat setiap kali kami mulai menjauhkan diri dari-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan. Jangan kau tangguhkan dari hari ke hari. Sebab tiba-tiba saja meletuslah murka Tuhan dan engkau binasa pada saat hukuman. Bacaan hari ini diambil dari kitab Putra Sirah bab 5 ayat 1 sampai 8. Jangan mengandalkan kekayaanmu dan jangan berkata, ini cukup bagiku. Hati dan kekuatanmu jangan kau turuti untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsumu. Jangan berkata, siapa berkuasa atas diriku? Camkanlah, Tuhan akan menghukum engkau dengan keras. Jangan berkata, betul, aku sudah berdosa, tetapi apakah yang menimpa diriku, sebab Tuhan panjang hati. Jangan menyangka pengampunan terjamin, sehingga engkau boleh menimbun dosa demi dosa. Jangan berkata, belas kasihan Tuhan memang besar, dosaku yang banyak ini pasti diampuninya. Sebab belas kasihan memang ada pada Tuhan, tetapi kemurkaan pun ada padanya, dan geramnya turun atas orang jahat. Jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan. Jangan kau tangguhkan dari hari ke hari, sebab tiba-tiba saja meletuslah kemurkaan Tuhan, dan engkau binasa pada saat hukuman. Jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil, sebab pada hari sial takkan berguna sedikit pun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah
pada musimnya, dan tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai 50 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki yang timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Silahkan Pastor. Baik, Marita, para pendengar bermisa dimanapun, seperti biasa saya komentari bagian pertama untuk bacaan pertama. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari kitab Putra Sirah, itu nama bukunya. Dan kita tahu itu adalah buku kalau dalam Alkitab kita disebut sebagai Deuterokanonika. Itu buku kitab suci yang masuk ke kanon, masuk menjadi resmi sebagai kitab suci, sebagai yang kedua dalam proses masuknya itu. Dan judulnya sesuai dengan judul penulis. Di bab 50, menulis mengatakannya, Yesus Putra Sirah. Nah, ini penulisnya. Dan dikatakan bahwa penulis ini hidup di Yerusalem. Dan ditulis sekitar abad 2 permulaan sebelum Masehi. Dan penulisnya nampak seorang yang penuh dengan kebijaksanaan dan mencintai tradisi kebijaksanaan, mencintai kitab suci, mencintai bait Allah, mencintai ibadah, dan ingin membagikan hasil permenungannya, buah-buah
permenungan kebijaksanaannya seperti guidance, bimbingan dalam menjalani hidup supaya berhasil, supaya hidupnya baik adanya. Jangan sampai hidup yang gagal atau jelek atau apalagi jahat, ya. Dan itu secara umum demikian kitab Putra Sirah yang buat kita imani sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Allah dan pasti berguna untuk terus mendidik kita di dalam iman, berjalan dalam kebenaran, mencapai keselamatan. Dan pada bagian ini, seperti Anda tadi dengarkan, itu adalah nasihat-nasihat konkret. Bagaimana mestinya hidup bijak, hidup yang berhasil. Maka saya ingin komentari per item nasihat itu yang pastinya kita juga sudah dengar, pernah dengar, dan sudah familiar dengan itu. Tapi bagus kalau selalu diingatkan, direnungkan ya. Pertama adalah nasihat itu. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Dan jangan berkata, ini cukup bagiku. Sederhana, tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak mengikuti nasihat ini lebih dalam hidupnya mengandalkan kekayaan. Kalau bukan mengandalkan kekayaan, mestinya mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hidup di jalannya. Itu yang mesti jadi andalan. Devosi kepada kerahiman ilahi, kan judulnya juga begitu. Diterjemahkan di Indonesia, Yesus, engkaulah andalanku. Semestinya itu. Dalam perjuangan hidup kita, duka hidup kita, Tuhan yang jadi andalan. Tapi kalau orang mulai kehilangan iman, tidak memperhatikan iman, tergoda, lalu andalannya adalah kekayaan. Segala sesuatu yang ditempuh adalah pokoknya aku dapat banyak kekayaan. Masa bodoh, jalannya Tuhan gimana, cara-cara yang tidak benar juga ditempuh, ya. Itu dengan kata lain seperti itu. Karena pikirnya hidup akan berhasil kalau banyak kekayaan. Nah itu artinya mengandalkan kebahagiaanku terletak pada kekayaan. Lalu akhirnya menjadi sombong juga. Cukup bagiku ini. Nggak perlu Tuhan malah. Ya, nggak perlu ibadah doa. Nggak ada gunanya. Yang penting duit, duit, dan duit. Kekayaan. Begitu. Nah ini kita diingatkan mendengar ini sekali lagi sesuatu yang sebetulnya sederhana, tetapi tidak sedikit yang gagal atau lupa. Ya, dan tidak mengindahkan ini. Itu yang pertama. Kemudian juga jangan turuti hawa nafsumu. Jangan menuruti hawa nafsu, hatinya, segala kekuatannya ikut saja. Apa yang aku mau sesuai dengan hawa nafsu diturutin. Nah, lagi-lagi ini nasihat mengingatkan kita, jangan itu. Belakangan kan ada ungkapan yang jadi populer ya, jangan dek ya, jangan. Iya, jangan ya. Jadi ini kayak Sirah, bin Sirah ini, putra Sirah mengingatkan kita, jangan dek ya, jangan kepada kita semua, jangan yang seperti itu. Ya, apa-apa diturutin sesuai dengan hawa nafsu. Tetapi kalau gitu menurutinya apa? Ya, harus turutin iman kita. Apa yang baik dan benar, right reason, begitu ya, pikiran yang benar, itu yang mesti diturutin. Jangankan kita ya, orang yang sudah mengenal Yesus. Siddhartha yang jadi Buddha saja, tanpa wahyu bantuan dari atas, tapi dengan meditasi, kejernihan pikiran, dia juga tahu 8 jalan bahagia. Wah, itu kan ada
Dan salah satunya itu, berpikir benar, melakukan yang benar, berkata yang benar, ya, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, diturutin saja, ya kemudian pasti hasilnya tidak benar. Pasti hasilnya sesaat, mungkin memuaskan hawa nafsu, memuaskan indera-indera kita, tetapi tidak membawa kepada kehidupan yang baik, yang sejahtera. Oke? Dan pasti ceritanya banyak, pengalamannya banyak, dan kita sendiri merenungkan diri kita. Ingat-ingat, oh iya, biasanya pernah pengalaman melakukan seperti itu, mengikuti itu, dan akhirnya ya hidupnya tidak jadi baik. Oke? Apalagi nasihatnya, kan seperti ini, jangan dek ya, jangan, ini banyak nih jangannya. Biasa yang paling mudah kan rambu-rambu itu koridornya, jangan lewat ini batasnya, jangan ya. Jangan berkata, betul aku berdosa, tapi apa yang akan menimpa diriku sebab Tuhan panjang hati. Jangan menggampangkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, gampang lah. Nah, gampang kan Tuhan nanti mengampuni. Tidak seperti itu. Karena hidup kita bisa kemudian keburu rusak, ya, dan penuh dengan penderitaan karena kita menggampangkan hal-hal yang seperti itu. Oke. Saya pernah ingat itu percakapan, kalau nggak salah, kadang waktu pakai taksi gitu ngobrol sama tukang taksi di Bali waktu itu ya. Dan mereka bilang tentang ajaran menurut kepercayaan Hindu ya. Dan lebih tidak menggampangkan, katanya harus ikut yang seperti ini, kalau tidak nanti celaka. Jadi terus dia membandingkan, mungkin kalau yang agama lain lebih gampangin ya, Tuhan berbelas kasih, gampang lah. Jadi hidupnya melanggar ini, melanggar itu, lakukan yang jahat, gampang. Nah, ini diingatkan, jangan yang seperti itu. Jangan menyangka pengampunan terjamin, sehingga engkau boleh menimbun dosa demi dosa. Nah, ini bukan sikap orang beriman tentu. Nah, orang beriman percayakan Allah yang Maha Rahim bukan dengan kemudian memahaminya begitu. Gampang, pasti pengampunan banyak kok. Kita buat dosa macam-macam, nanti diampuni. Nah, itu bukan sikap orang beriman. Bukan apalagi sikap orang bertobat. Tetapi sikap orang yang menggampangkan. Dan itu sesuatu yang tentu tidak benar, dinasehati oleh putra bin Sirah supaya tidak punya sikap yang seperti itu. Lalu, kalau punya sikap itu, maka berikutnya adalah ayat 7, menunda-nunda untuk bertobat pada Tuhan. Gampang nanti ada saatnya mau mengaku dosa, bertobat. Nah, itu lagi-lagi satu yang perlu dikoreksi, yang keliru. Pertobatan itu bahkan justru sebaliknya tidak hanya sekarang, tetapi terus-menerus. Manusia itu sebetulnya dipanggil dalam sikap pertobatan yang terus-menerus. Ya, pertobatan tidak terjadi sekali, apalagi ditunda-tunda. Ya, ada cerita tentang iblis untuk mau diutus ke dunia untuk menggoda umat manusia, ya kan? Strateginya apa? Masing-masing mengatakan strategi. Yang satu bilang, strategi saya akan menyebarkan kata-kata tidak ada Allah, tidak ada Allah. Oke. Tapi dinilai itu kurang meyakinkan. Ya. Orang kemudian juga bisa sadar, bahwa semestinya ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ada yang lain kemudian strateginya,
saya akan mengatakan ya mengandalkan kekayaan atau apa ya gitu ya. Tetapi kemudian orang bisa kemudian berpikir, oh iya betul, hidup tidak hanya mengandalkan kekayaan. Lalu yang ketiga mengatakan, oh saya akan pergi ke orang-orang dan mengatakan, gampang saja, nanti saja bertobat, masih ada waktu, nanti saja. Dan menurut cerita itu, iblis yang ketiga ini yang dinilai, kamu strategimu yang paling jitu, pasti berhasil. Nah, pergilah sana. Dan tentu itu sebuah cerita, tetapi maksudnya pesannya adalah itu bisa yang justru yang paling membuat kita tidak maju di dalam keselamatannya. Kita menjadi jalan yang tidak benar karena menunda-nunda. Sekali lagi, pertobatan itu sekarang dan malah kita diajak terus-menerus. Malah saya mau mengatakan lebih secara positif, bukan bertobat terus-menerus, tapi membaharui diri. Tiap hari adalah kesempatan untuk kita terus mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikan, merenungkan dalam hidup kita dan terus-menerus membaharui. Dan selalu ada yang bisa dibaharui. Ada yang selalu bisa ditingkatkan. Dan saya pikir itu yang justru membuat kegairahan di dalam hidup. Ada hal yang terus kita bisa berkembang menjadi lebih baik menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau disadarin seperti itu, setiap waktu adalah kesempatan untuk membaharui diri. Ya, satu yang berguna untuk kebaikan kita. Dan kemudian juga tambahan di sana, jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil. Lebih lagi, kalau tadi sudah jangan mengandalkan kekayaan, malah ini lebih lagi. Jangan memupuk kekayaan karena berlaku tidak adil. Demikian maka ada banyak rupa-rupa nasihat dari Putra bin Sirah hari ini yang konkret, yang kita masing-masing bisa memeriksa diri kita, menyadarinya, dan semoga itu bisa membaharui diri kita dan timbul semacam niatan, ya, mau menggunakan waktu yang ada, kesempatan ada yang sebaik-baiknya. Oke, momen yang ada sebaik-baiknya, dan tiap hari adalah kesempatan untuk membaharui diri dan makin bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita hidup baik, sejahtera, ya, dan menuju kepada kesempurnaan. Demikian, Marita. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian cukuplah sudah perjumpaan kita di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan masih ada bersama Anda, Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, serta saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya ataupun mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor Budi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Marita. Kita lanjut permenungan bagian kedua di perikop dari bacaan pesan Injil. Dan pasti ketika kita mendengar Injil hari ini,
yang langsung kita tangkap, ini adalah sebuah ungkapan, kalau namanya literatur, gaya bahasa, ini yang hiperbola, gitu ya. Pleonasme, sesuatu yang dilebihkan. Kadang kan seperti ungkapan kita bekerja membanting tulang, memeras keringat, wah itu kan dia nggak betul-betul begitu ya, nggak tulangnya dibanting. Tapi itu gaya bahasa mengatakan kita perlu kerja keras. Oke. Kalau mungkin orang juga menghadapi masalah seperti gunung gitu ya, tapi itu ungkapan juga terasa besar gitu ya masalahnya. Nah, ini juga gaya bahasa, tentu Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memenggal tangan, memenggal kaki, mencungkil mata, begitu ya. Tetapi Tuhan mau membuat pesannya itu betul-betul masuk gitu. Mungkin boleh dibilang, striking gitu ya kalau bahasa Inggris. Wah, menyentak. Segitunya ya. Jadi itu gaya bahasa itu mau mengatakan apa yang kamu pikirkan mungkin baik, ya, padahal sebetulnya ada yang lebih. Dan dibanding itu, ini mah nggak ada apa-apanya. Kalau kehilangan ini juga, kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan mata. Karena yang paling berharga adalah hidup bersama dengan Tuhan. Masuk dalam kehidupan. Masuk di dalam kerajaan Allah. Itu yang paling berharga. Lagi, itu adalah satu mengingatkan kepada kita, iman, hidup dalam iman. Kita tahu melihat mana yang sebetulnya sungguh-sungguh bernilai berharga. Seringkali kita kehilangan iman atau kurang iman, lalu melihatnya yang tampak, yang langsung bisa dirasakan, yang diindrai, seperti bacaan pertama tadi, hawa nafsu, kesenangan sesaat, sesuatu yang bisa didapat di dunia ini sepertinya, wow, ini yang paling utama, ini yang paling berharga. Dan orang jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mau mengingatkan, bahkan lebih baik kehilangan tubuh bagian itu pun asal masuk dalam kehidupan kekal. Ya. Jadi Tuhan mau mengajak kita visi dalam hidup apa yang paling berharga. Orang kudus seperti orang-orang muda ya, seperti Dominikus Savio, Santo Dominikus Savio, itu anak didik Don Bosco, anak didik Santo Yohanes Bosco. Dia sampai bisa punya moto di dalam hidupnya, lebih baik mati daripada berdosa. Bayangkan, anak baru 14 tahun, ya, bisa ngomong seperti itu. Dan dia meninggal tidak sampai 15 tahun. Menjadi kudus. Nah, itu kan anak yang sudah beriman. Dan dia tahu mana yang paling lebih berharga. Oke, bahkan dia siap. Lebih baik aku mati daripada berdosa. Lebih lagi kan, tidak hanya lebih baik kehilangan satu tangan atau satu kaki atau mata, bahkan nyawanya pun. Dan itulah orang yang dengan kematangan iman. Jadi kematangan iman tidak otomatis sepadan dengan usia orang, ya kan? Masih remaja, sudah bisa omong begitu dan dengan keyakinan. Yang kita makin dewasa dalam usia, belum tentu begitu. Lebih baik dapat ini, dapat itu ya, berdosa ya. Dengan berdosa, dengan salah menggunakan tangan, kaki, mata, tetapi itu dia mengabaikan apa yang sebetulnya paling berharga kehidupan itu. Ya. Jadi banyak kadang-kadang kita justru yang lebih masih seperti anak-anak. Anak-anak kan begitu, sesaat saja. Apa yang dilihatnya sesaat itu langsung
mauin, ya, dengan segala cara. Tapi orang yang makin dewasa, makin bisa melihat jauh dan makin bisa mengerti tatanan nilai mana yang paling berharga. Dan bisa kemudian mengendalikan diri, tidak mengikuti seperti bacaan tadi pertama, hawa nafsu, apa saja diturutin. Oke? Jadi ini yang Yesus katakan untuk mengingatkan kita bahwa itulah yang paling berharga. Ya, ada pandangan tatanan tentang visi yang hidup ke depan. Jadi demikian, lalu Tuhan juga memberi nasihat tentang bagaimana kita harus selalu mempunyai garam dalam diri kita, selalu berdamai dengan orang lain. Garam kita tahu punya sifat memberi rasa yang baik dan mengawetkan. Memberi rasa yang baik dalam hidup bersama bukan melakukan hal-hal yang jahat yang tidak baik. Oke? Yang dikatakan tadi dalam gaya bahasa yang hiperbola, tentu itu adalah menyangkut biasanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mata, tangan, kaki, ya, melakukannya yang tidak benar. Dan menjadi dengan garam itu kita mau melestarikan, mengawetkan hal-hal yang bernilai, yang positif, ya, dalam kejujuran, dalam cinta kasih, kebaikan, seperti itu, ya. Dan mengasinkan itu, memberi rasa. Kalau orang yang hidupnya dalam positif, baik seperti itu kan pasti terasa menggembirakan, ya, terasa memberi suasana yang bagus di dalam hidup kita. Lalu seperti tadi saya katakan, garam itu membuat juga melestarikan nilai-nilai, ya. Dan hiduplah berdamai seorang dengan yang lain. Hiduplah berdamai satu orang yang lain. Kita mesti jadi orang yang membangun damai. Dan membangun damai bagaimana caranya? Ya tentu kalau kita hidupnya juga dalam kebenaran. Melakukan kebaikan, kebenaran, lalu coba bisa lebih memahami orang lain, itu membangun damai. Lebih mendahulukan apa yang diperlukan oleh orang lain daripada diri kita, itu membangun damai. Banyak kita dalam kebersamaan hidup, masyarakat yang kadang orang juga mengatakan tidak baik-baik saja, itu karena masing-masing memikirkan kepentingannya. Mendahulukan kepentingannya, kelompoknya daripada yang lain, ya itu tentu tidak membangun damai. Egois ya, Pastor? Egois, adanya hanya saling menjelekkan, adanya hanya saling, ya, jahatin yang lain, gitu ya, dan merugikan yang lain, tentu tidak membangun damai. Okay? Dan kemudian saya mau katakan yang bagian pertama tadi, segala perbuatan yang kecil, sederhana apapun, itu bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak lupa memperhitungkannya. Sampai lagi satu gaya bahasa, ya, juga ungkapan memberi air secangkir saja kepada orang lain, apalagi murid Tuhan, ya, tidak akan kehilangan ganjarannya. Demikian. Jadi yang positifnya seperti itu. Kita jangan hidup yang menyesatkan, berbuat salah, tetapi kita sebaliknya perlu melakukan hal-hal yang baik. Apapun yang sederhana, Tuhan juga memperhitungkan kita tidak akan kehilangan ganjarannya. Dan terus seperti garam, melestarikan hal-hal yang baik, dan memberi rasa yang bagus untuk kehidupan dalam keluarga, dalam tempat kerja, di dalam komunitas, ya, di masyarakat, seperti itu. Dan teruslah membangun damai, karena dengan damai itu
kita bisa bekerja sama, ya, bisa saling membantu, menolong untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian, Marita, kiranya juga apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini, seperti tadi bacaan pertama dari Yesus bin Sirach, adalah hal-hal yang nasihat-nasihat yang konkret, yang kita bisa praktekkan dan kita perlu perhatikan dalam hidup kita sehari-hari. Dan biasa yang namanya kebijaksanaan itu hal-hal yang sehari-hari terjadi, ya, dan kalau kita menjalaninya, itu yang akan membawa kita ke damai, sejahtera Tuhan, ya, kehidupan yang baik, yang Tuhan mau kita mengalami, ya, mendapatkannya. Begitu, Marita. Ya, terima kasih, Pastor. Jadi seperti kita hidup itu menjadi garam dan terang dunia, ya, Pastor, bagi orang-orang di sekitar kita, begitu. Ya, ya, seperti Tuhan katakan itu di perikop yang lain, menurut Matius, ya, khotbah di bukit seperti itu. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Itu semacam harapan Yesus. Ya. Tahun ini tahun harapan, Tuhan juga punya harapan. Ya. Cita-cita Tuhan bagi kita masing-masing sebagai murid-muridnya, ya menghendaki, ya berharap kita bisa hidup seperti itu, ya, dan betul-betul jadi murid Tuhan kalau hidup seperti itu. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, apakah kita wajib mengaku dosa sebagai tanda kita mau bertobat? Apakah nggak cukup hanya berdoa saja kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan kita gitu, Pastor? Iya, yang paling penting pasti adalah sesal. Itu yang paling penting. Kalau ke sakramen tobat seperti tadi, hanya cuman formalitas, tidak ada sesal, ya sedikit nilainya, ya, atau gunanya, ya. Tapi orang bisa sungguh-sungguh menyesal dan hancur hatinya seperti Mazmur 51 itu, ya, dalam pertobatan Daud itu dikatakan, ya, menyadari kedosaannya. Nah, itu biasanya lihat yang paling penting adalah buahnya, buah pertobatan itu. Oke? Tetapi setelah saya mengatakan begini juga, bukan berarti sama aja atau tidak perlu sakramen tobat. Karena sakramen tobat itu Tuhan berikan sebagai sarana kalau orang mau maju di dalam kesempurnaan, di dalam jalan Tuhan. Dan di dalam sakramen tobat, kita juga tidak terlalu perlu mementingkan emosi mesti nangis-nangis gimana begitu, ya. Tapi yang penting sekali lagi itu sesal dan niat memperbaiki diri. Tobat begitu, ya. Ada rasa sesal dan siap mau memperbaiki diri. Dan di dalam sakramen tobat kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa diampuni. Ya, kalau tidak, ya mungkin kita meyakinkan diri sendiri, ya, psychologizing gitu, ya, meyakinkan diri sendiri. Itu repot kadang-kadang secara psikis, ya, lebih macam-macam begitu kan. Kalau di akan tobat lebih sederhana, lebih clear, kita mengaku, menyesal, dan sudah mendapat kepastian, assurance, dosamu diampuni. Pergilah dalam damai Tuhan. Dan tentu lewat sakramen, namanya sakramen itu sarana untuk menyalurkan rahmat Tuhan. Ya. Dan kalau dipahamin begitu, maka kita bukannya selalu seperti itu. Kenapa sih kok kayak jadi beban, ya? Kayak jadi beban. Mending aku dosa langsung lah sama Tuhan, ya. Itu kan. Tapi kalau tidak dipahami betul bisa seperti itu. Tapi kalau dipahami, wow, untung ada sakramen tobat, ya, dan justru ingin memanfaatkan baik-baik seperti hadiah. Saya mau di situ saya mendapat kepastian, pengampunan, rahmat diberikan, dan rasa damai, peace, ya. Dan pertanyaan ini baik dari Marita menanyakan karena
di tahun Yubelium, pesiarahan, Iya. jangan lupa. Bukan pentingnya pertama-tama 9 itu, ziarahnya ke itu, gereja-gereja. ya, Porta Santa, Porta pintu Santa. suci, ya itu semua bagian dari yang kita mau jalani untuk membantu kita mengalami tahun rahmat Tuhan, ya, Yubelium, memetik berkat begitu ya. Tetapi yang paling mendasar sakramen tobat. Tobat itu selalu yang pesiarahan hidup yang sejati adalah batin kita. Perjalanan dari, kalau tadi dikatakan menyebut egois, keegoisan kepada kasih. Kesempurnaan kasih. Setiap orang, setiap dari kita menjalani proses itu, pesiarahan itu, yang dalam arti rohani yang sedalamnya ya. Dan untuk mengalami proses itu dari keegoisan kepada kesempurnaan kasih, tidak ada jalan lain adalah proses pertobatan dan pertobatan terus-menerus. Jadi jangan menunda-nunda seperti bacaan pertama tadi, ya, jangan menggampangkan kerahiman Tuhan, tetapi justru melihat kesempatan menyambut baik Allah yang Maha Rahim, dan ada sarana yang begitu istimewa buat kita orang Katolik, dan kita menyambut dan memanfaatkan, boleh bilang gitu ya, menggunakan dengan baik, dan kita terus dalam pesiarahan menuju kepada kepenuhan hidup, kepada tujuan sejati, tujuan akhir perjalanan pesiarahan hidup kita. Masuk dalam kehidupan Allah, masuk di dalam kerajaannya, berbahagia bersama Dia. Begitu, Marita. Terima kasih, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Pastor Yohanes Rudi Rahjo SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang menerangi hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami dapat terus-menerus bertobat dan menuntun sesama kami dalam pesiarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.